Harap. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Jam-Jam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah TIK dan Islam. Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan yang diberikan, yaitu pertanyaan pertama. Sebutkan teknologi yang menjadi sarana informasi dan komunikasi mulai dari yang terdahulu sampai dengan terkini. Bagaimana perkembangan masa-masa teknologi tersebut? Bagaimana dampak negatif dan positif masing-masing adanya sarana teknologi tersebut? Baik, yang pertama saya akan menjawab tentang teknologi yang menjadi sarana informasi dan komunikasi mulai dari dulu sampai sekarang. Yang pertama yaitu ada surat, yang kedua ada telegraf, yang ketiga ada koran, dan yang keempat ada radio, kelima televisi, yang keenam telepon kabel, yang ketujuh telepon genggam, dan yang terakhir komputer. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang surat. Surat menjadi salah satu alat komunikasi yang tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi pada zaman dulu. Dalam proses penyampaian informasi melalui surat ini, penyampaiannya untuk nyampai ke seseorang yang dituju itu pada zaman dulu cukup lama. Namun sampai saat ini surat masih digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk di kantor dan perusahaan. Jadi surat ini dulu segala orang menggunakannya untuk menyampaikan informasi melalui surat, baik dia ke antar kota, antar desa, dan antar pulau, seperti itu. Terus dampak positif surat ini, positifnya ya biayanya yang dikeluarkan murah, terus informasi yang disampaikan benar-benar, karena di dalam surat tersebut zaman dulu itu surat ditulis menggunakan tulis tangan, dan juga informasinya itu memang benar-benar akurat, seperti itu. Selanjutnya dampak negatifnya ini ya, kalau dibilang dampak negatifnya sih belum, surat ini nggak begitu ada, cuman palingan ya ibaratnya kelemahan surat ini yaitu dalam pengirimannya, nyampainya itu cukup lama nyampe ke tujuan. Baik, yang selanjutnya itu adalah telegraf. Telegraf ini merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dengan media kabel, listrik, dan radio. Sampai saat ini telegraf masih digunakan, yaitu untuk keperluan militer dan pelayaran. Dan dampak positif, jadi telegraf ini dulu digunain oleh orang apabila dia mau, telegraf ini kayak ibaratnya pesannya yang disampaikan melalui kode-kode elektronik itu, kalau saya tidak salah. Jadi misalnya kayak kita mau menyampaikan hal yang penting yang cukup cepat, zaman dulu itu menggunakan telegraf, seperti itu. Jadi telegraf ini sangat membantu dulu. Jadi apabila kita mau menyampaikan sebuah pesan ke seseorang itu untuk cepat sampainya, ya orang menggunakan telegraf ini. Dan dulu biayanya lumayan, yang dikeluarin cukup mahal. Jadi telegraf ini ada dampak positifnya, yaitu orang memang tidak perlu bertemu dengan orang lain di tempat yang berbeda untuk berkomunikasi. Terus informasi yang disampaikan cepat nyampainya ke penerima. Terus untuk dampak negatifnya sih tidak ada, cuman ya seperti saya bilang tadi nih, untuk surat dan telegraf ini tidak ada ibaratnya dampak negatifnya, cuman
kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ya biaya yang dikeluarkan cukup mahal pada zamannya. Dan selanjutnya itu ada koran. Koran ini merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara ataupun suatu daerah. Jadi segala informasi ataupun berita kita bisa dapatkan melalui koran seperti itu. Jadi dulu koran ini sangat ditunggu-tunggu informasinya di segala sesuatu hal. Mungkin sampai saat ini masih ada juga orang yang mau membaca koran. Jadi di dalam koran ini banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Contohnya juga ada koran yang di dalamnya berisi cerita-cerita ataupun komik-komik seperti itu. Lanjut ke radio. Radio merupakan alat komunikasi yang banyak dipakai pada masa dulu. Radio dapat mengirimkan informasi dengan cara mentransmisikan gelombang melalui gelombang elektromagnetik ke ruangan angkasa. Proses komunikasi dengan penyebaran informasi melalui radio membutuhkan pemancaran dan penerimaan yang memiliki antena. Sampai saat ini radio masih banyak peminatnya. Jadi radio ini dulu sangat diminatin. Jadi segala informasi yang ditunggu-tunggu seperti misalnya menghibur gitu. Jadi di radio ini kita mendapatkan semuanya seperti itu. Kadang-kadang ada informasi ataupun berita-berita radio juga munculkan tuh. Tetapi di radio ini dia hanya bisa berkomunikasi satu arah saja. Jadi pendengarnya ya cuman bisa mendengarkan saja. Tapi terkadang ada juga yang mereka menggunakan pembicaraan dua arah melalui telepon. Mereka menelepon ke pihak radionya ataupun penyiarnya seperti itu. Lanjut itu ke televisi. Televisi ini merupakan suatu barang yang wajib di saat ini ya. Di setiap rumah, beberapa rumah pasti sudah ada televisi. Televisi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. TV menyampaikan berbagai informasi dalam bentuk audio visual. Seperti yang kita ketahui di televisi ini ya, penyampaian segala sesuatunya itu secara massal. Jadi semuanya baik berita, cerita ataupun apapun itu kita dapatkan di TV seperti itu. Selanjutnya itu telepon kabel. Telepon dulu memakai kabel. Melalui alat ini kita dapat melakukan komunikasi suara secara langsung dengan orang-orang yang berada sangat jauh. Jadi dulu sebelum adanya, jadi pada saat ada telepon kabel, semua masyarakat kalau misalnya mau menghubungi orang yang jauh seperti itu, dia menghubunginya melalui telepon kabel. Seperti contohnya dulu mungkin teman-teman juga pernah ngerasain, saya juga pernah waktu kecil saya pernah ngerasain, yaitu telepon portal. Jadi portal itu kita menelpon ya, contohnya kayak warnet gitu. Jadi datang ke situ, kita telepon ke orang yang kita tuju, nomornya berapa, sekian. Jadi kita nelpon dari situ, ya udah diterima di sana. Jadi nanti kita bayarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di wortel tersebut. Seperti itu kalau telepon kabel ini. Terus selanjutnya adalah telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang. Di zaman sekarang ini, berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan bahwa tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, namun juga melihat wujudnya secara nyata. Jadi dengan adanya telepon genggam ini sangat membantu
semua orang gitu. Pasti orang pada zaman sekarang ini semuanya sudah memiliki telepon genggam seperti Android, seperti itu. Contohnya Android, iPhone dan lain sebagainya. Jadi di dalam Telegram ini ada yang di dalam telepon genggam ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positifnya kita bisa menggunakannya secara apa seperti itu kan, bisa kita berkomunikasi dengan orang, bisa melihat melalui wajahnya juga bisa seperti itu. Cuman ada dampak negatifnya. Dengan adanya telepon genggam ini banyaknya tindakan kriminalitas, sepertinya contohnya penipuan. Jadi seseorang itu yang orang yang ingin coba-coba lakukan penelponan terhadap orang. Contohnya seperti saya pernah mengalami seperti itu. Dia mau membodoh-bodohi saya tentang baru-baru saja, yaitu tentang OTP Gojek. Jadi dia meminta kode OTP yang masuk ke nomor saya, cuman karena dia beralasan akan dari pihaknya itu akan memberikan uang senilai 200 juta. Cuman kalau misalnya memang seperti itu, saya suruh isi ke GoPay saya. Cuman selanjutnya enggak saya tanggapin lagi seperti itu. Selanjutnya ada komputer mungkin merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya itu, untuk alat komunikasi komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia seperti itu. Jadi dampak negatif teknologi dan komunikasi ini ya ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu yaitu menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang pertama itu menghubungkan orang di seluruh dunia, baik di daerah maupun di provinsi, pulau. Jadi semua orang bisa berhubungan komunikasi. Dan yang kedua itu penyebaran informasinya cepat, seperti misalnya di media sosial gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman, penyebaran informasi itu cepat, makanya banyak berita-berita hoax yang cepat berkembangnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu munculnya media sosial yang seperti saya sampaikan tadi. Yang keempat itu sarana berbagi file. Yang kelima itu memajukan dunia pendidikan. Ada juga dampak negatifnya, yaitu kemajuan teknologi komunikasi ini justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang, karena segala sesuatu hal terasa mudah. Contohnya banyak murid-murid ataupun mahasiswa yang mencari sebuah info, mereka hanya copy paste. Jadi nggak ada semangatnya. Misalnya ibaratnya mau baca buku, tidak ada. Jadi mereka hanya lihat dari buka internet langsung muncul, dan mereka langsung tidak apanya seperti itu. Selanjutnya ada yang dampak negatif yang kedua itu munculnya tindakan penipuan. Baik, pertanyaan kedua yaitu kemajuan teknologi dari berbagai media informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus pintar memilih informasi yang islami. Di antara karakteristik informasi islami diantaranya terdiri dari yang pertama itu ada al-qasas atau al-naba al-haqqa. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga hikmah, yang keempat tabayun, yang kelima mauziah hasanah, dan yang keenam lain. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang al-qasas al-naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pola Al-Quran dalam menceritakan kisah yang terjadi pada para Rasulullah dan berita tentang sekelompok atau individu manusia yang terjadi pada kehidupan masa lalu. Dalil tentang
Al-Qasas atau An-Naba Al-Haq ini termaktub pada Al-Quran surat Yusuf ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa kunta min qabli laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Itu tadi dalil tentang Al-Qasas An-Naba Al-Haq. Jadi secara spesifik Al-Quran menggambarkan bahwa informasi yang hak ataupun benar itu memiliki kriteria. Yang pertama ada kriterianya, yaitu informasi yang dapat meneguhkan hati si penerima informasi itu dan mengandung kebenaran. Selanjutnya itu informasi yang tidak menyembunyikan kebenaran. Terus informasinya itu yang dapat menyelesaikan perdebatan ataupun pertentangan di antara penerimanya. Terus informasi yang disampaikan itu yang dapat menghilangkan kemungkinan penerimaan informasi untuk mengemukakan praduga yang salah terhadap objek ataupun berita tersebut. Baik, yang kedua yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Lanjut, yang kedua amal ma'ruf nahi mungkar yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Dalam hal ini, informasi diarahkan pada berkembangnya nilai-nilai kebaikan dan berkurangnya nilai-nilai keburukan pada kehidupan si penerimanya. Penerima informasi ini baik dalam kehidupan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhiratnya. Dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini termaktub pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijan linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tuntunlah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini itu kita dalam menyampaikan informasi haruslah informasi ini untuk kehidupan si penerima informasi ini ya mesti membaik gitu. Jadi untuk mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga itu selanjutnya hikmah. Hikmah yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi cara penyampaiannya mengandung nilai kebijakan, mengandung sentuhan, kelembutan rasa dan menyentuh kesabaran kognitif yang tinggi. Jadi sehingga membangkitkan motivasi si penerima informasi ini untuk mempertahankan sikap dan tingkah lakunya yang baik
dan mampu menumbuhkan kesadaran utuh untuk mengubah sikap yang perilakunya yang buruk. Jadi hikmah ini itu bisa menyampaikan informasi yang bisa membuat seseorang itu mempertahankan kebaikannya dan mengubah sikapnya yang berperilaku buruk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu tabayun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi. Artinya menyampaikan informasi setelah dicari kejelasannya dari sumber utamanya. Bahkan beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan tentang informasi tersebut. Jadi seperti contohnya kita mendapatkan berita yang belum pasti kebenarannya, jadi kita harus melakukan tabayun, yaitu mencarikan klarifikasi, mencarikan kejelasan, betul nggak berita yang disampaikan ini, seperti itu, betul nggak disampaikan berita ini. Kita jangan mencarinya, misalnya kita mendengarkan dari orang ini itu, jangan, tetapi kita langsung mencari kejelasan itu, jawaban ke si narasumbernya, sehingga informasi yang disampaikan itu dapat jadi betul gitu. Jadi kita tidak mendengar dari sebelah pihak, diadil. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu mauziah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi. Jadi tadi yang baik untuk ditiru si penerima informasinya. Jadi misalnya kita memberikan informasi itu harus yang disampaikan itu mengandung contoh ataupun teladan yang baik gitu, baik melalui proses yang bisa ditiru si penerima informasi ini itu, baik yang melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Ya, selanjutnya yaitu contohnya ini yaitu tentang gambaran tentang public figure gitu, public figure teladan bagi umat Islam. Itu contohnya yaitu Luqman Al-Hakim, yaitu tentang tak kalah memberikan pengajaran terhadap anaknya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu adalah layin, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi ini tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kelebihan dirinya, seperti itu. Jadi kayak ibaratnya layin ini kita contohnya menyampaikan informasi tentang kayaknya seperti mengatakan sesuatu kepadanya, menasehatinya, seperti itu, menasehatinya pun informasi yang misalnya yang baik gitu. Tapi untuk dirinya kita jangan, misalnya dia berbuat buruk gitu, kita menyampaikan informasi yang betul, jangan kita tentang perbuatan itu misalnya kita perbuatanmu gini, jangan seperti itu, tapi kita lemah lembut dalam mengatasinya, seperti itu, menyampaikan informasi yang benarnya gitu. Misalnya contohnya dalam narkoba gitu kan, contohnya itu kan adalah perbuatan yang buruk ya, jadi kita untuk memberikan informasi bagaimana, jangan seperti misalnya itu narkoba itu bisa mematikan gini gitu, tapi sampaikan yang betul, seperti itu. Misalnya contohnya bahwasanya narkoba ini dilarang, terus tidak cocok untuk kesehatan bagi kita, seperti itu. Baik, tadi mengenai pertanyaan yang nomor 2. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3, yaitu hal-hal yang harus dihindari dalam informasi yang islami, diantaranya itu tidak syakhoriyah dan talmizah. Yang kedua itu tidak su'udzon. Yang keempat tidak taja'asas atau kibah. Yang keempat itu tidak buhtan. Baik, saya akan menjawab yang pertama itu tidak
sohoriyah dan talmijan, yaitu artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan harkat, derajat orang lain, dan tidak mengandung unsur mencela dan mencemarkan nama baik seseorang. Yang kedua itu tidak su'ul alzan, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka, serta berusaha mengikuti azas praduga tidak bersalah ataupun husnuzon. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak ta'asas, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan ataupun keburukan orang lain. Jadi dalam tidak ta'asas ini, kita untuk memberikan informasi ini jangan mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Jadi misal contohnya kayak netizen gitu kan, yang mencari kesalahan orang lain, itu jangan. Yang selanjutnya itu tidak gibah dan tidak tidak gibah ya tadi. Jadi ta'azaz dengan gibah digabung. Jadi sini saya akan membedakannya. Tidak gibah itu artinya menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjingkan orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui orang lain, atau menyampaikan informasi tentang aib ataupun celah seseorang kepada orang lain tanpa izin dan perkenaan dari orang yang memiliki aib tersebut. Jadi ta'asas ini sama dengan ibah gitu. Jadi ta'asas ini kita mencari kesalahan dan keburukan orang lain, sedangkan gibah ini kita memberitahukan tentang aib seseorang itu kepada orang lain gitu. Selanjutnya itu tidak buhtan. Maksudnya tidak buhtan ini yaitu menyampaikan informasi tidak boleh ditambah-tambah interpretasi subjektif dengan tujuan agar menjadi berita yang menarik untuk dan tidak menghebohkan seperti itu. Jadi tidak buhtan ini misalnya informasi yang disampaikan gitu, misalnya berita yang disampaikan tentang A gitu, jangan ada ditambah-tambahin misalnya A, B, C gitu, jangan. Tetapi ya misalnya contohnya informasi tentang berita tentang misalnya ada kebakaran gitu, kebakarannya disebabkan oleh ini gitu, cuman ada orang sebagian ditambah-tambahin gitu, jangan. Informasinya itu harus benar-benar gitu. Baik, begitu. Baik, selanjutnya itu pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir, yaitu unsur-unsur komunikasi diantaranya terdiri dari komunikator, pesan informasi, komunikan, efek dan tanggapan, media. Ada 5. Itu jelaskan bagaimana istilah-istilah di atas dihubungkan dengan komunikasi interpersonal dan interpersonal muslim dalam bermedia. Baik, saya akan menjawab terlebih dahulu tentang komunikator. Komunikator ini yaitu seseorang ataupun sekelompok orang yang menyampaikan pikirannya ataupun perasaannya kepada orang lain dalam bentuk pesan. Jadi komunikator ini seperti contohnya saya menyampaikan informasi kepada seseorang, saya dinamakan komunikator, seperti itu. Komunikator yang dapat berbicara dengan interpersonal, yaitu dalam bisa menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar, seperti itu. Selanjutnya itu pesan ataupun informasi, yaitu lembaga bermakna yang membawa suatu pikiran dan komunikator. Komunikasi berlangsung pada umumnya menggunakan bahasa karena bahasa dianggap mampu untuk mengubah sikap seseorang. Jadi pesan ataupun informasi ini seperti itu. Selanjutnya itu komunikan. Komunikan ini adalah seseorang ataupun sejumlah orang yang menjadi sasaran
komunikator ketika ia menyampaikan pesan. Jadi komunikan ini orang yang penerima pesan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu efek dan tanggapan, yaitu respon ataupun reaksi dan komunikan ketika dia menerima ataupun menerima pesan dan suatu kegiatan komunikan itu gitu. Jadi efek ataupun tanggapan. Jadi misalnya kita menyampaikan sesuatu hal, bagaimana respon dia terhadap apa yang kita sampaikan, itu adalah efek dan tanggapannya gitu. Selanjutnya itu media. Media yaitu sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Contohnya ini misalnya stasiun televisi seperti itu. Jadi wadah untuk penyampaian berita yang didapat ini kepada penonton seperti itu. Oke, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang jawaban ataupun opini saya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu dari saya dan kebenaran itu milik Allah. Mungkin dari sini mungkin ada yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jadi informasi yang baik itu harus kita ambil, yang tidak cocok untuk kita silahkan jangan ditanggapi seperti itu. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali bertemu untuk perkuliahan selanjutnya ya teman-temanku sekalian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.